Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rekan-rekan semua, semoga kita sehat selalu. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang Google Docs gitu ya. Apa keuntungan dan kekurangan dari Google Docs. Nah, Google Docs itu adalah sebuah sistem bawaan dari Google yang itu fungsinya sama persis dengan Microsoft Office atau Microsoft Word. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita tinggal klik saja internet kita, ya. Kemudian kita buka, kita login dulu ya dalam email. Kemudian kita klik yang gambar titik-titik ini. Nah, kemudian di sini ada tulisannya Docs seperti itu. Kita klik aja. Oke. Nah, Google Docs ini dia tidak membutuhkan, ya, tidak membutuhkan driver ya, nggak membutuhkan penyimpanan khusus di komputer, karena ketika kita membuat satu project penulisan di Google Docs, maka dia akan tersimpan secara otomatis di cloud atau di drive kita atau Google Drive kita, sehingga kita nggak perlu khawatir ketika kita pergi kemana-mana, kita nggak perlu bawa laptop, tapi kita tinggal pinjam laptop di sana, kita buka dimanapun bisa seperti itu. Dan yang sekarang kita praktekin aja cara mengawali Google Docs ini bagaimana ya. Tinggal mengklik ini aja ya, mulai dokumen baru, kemudian klik yang sheet kosong ini seperti itu. Nah, kita lihat tampilannya teman-teman semua ya, sama persis ya, mirip-mirip dikit ya, beda dikit, dan tulisannya sebetulnya sama dengan Word seperti. Nah, kita beri judul dulu ya, misalnya contoh project seperti itu. Nah, saya ingin membahas apa keuntungan dan kelemahan dari Google Docs ini. Kita bekerja dengan Google Docs ini ada manfaat dan keuntungannya. Manfaat pertama, Google Docs ini adalah sebuah software gratis ya, kita tidak perlu menginstal, sehingga kita bisa memakainya kapan saja seperti itu. Terus yang kedua, keuntungannya di Google Docs ini kita tidak perlu menyimpan kerjaan kita ya. Kerjaan kita ini otomatis tersimpan seperti itu. Jadi kalau ada masalah, tiba-tiba mati lampu, kemudian kita lupa men-save-nya atau menyimpan, maka kata-kata terakhir sebenarnya sudah otomatis akan tersimpan. Jadi sangat menguntungkan sekali, terutama apabila kita komputer kita ini tidak punya baterai ya, baterai tambahan seperti UPS seperti. Nah, selanjutnya, keuntungan selanjutnya adalah dalam Google Docs ini bisa mengerjakan sesuatu bersama orang lain ya, bersama orang lain. Nah, jadi kita satu form Google Docs ini bisa diketik ya, bisa dikerjakan berbarengan dengan orang lain dalam satu waktu yang sama seperti itu, dalam waktu yang sama. Jadi misalnya kayak gini, caranya bagaimana? Caranya pertama tinggal dibagikan saja linknya ya, kita tambahkan Nah, setelah kita menambahkan link di sini, kita tinggal pilih ya. Di sini pengakses lihat saja, memberi komentar atau editor. Nah, kalau kita ingin kerja bareng ya dengan teman kita dalam satu waktu yang sama atau terpisah, kita tinggal mengklik dia sebagai editor. Kalau dia hanya bisa melihat saja, membaca dan memberikan komentar, ya tinggal klik saja. Nah, kalau ini kita bisa memberikan komentar, mengedit ya, dan seterusnya. Mereka klik ini seperti ini. Ini pesan yang kita buat. Nah, lalu tinggal kirim linknya kepada orang yang bersangkutan seperti itu. Nah, ketika orang tersebut login, maka akan muncul di sini ya,
akan muncul foto dia. Apalagi kalau dia online, maka kita bisa kerja bareng dan kita bisa melihat apa yang dia kerjakan saat ini berbarengan dan seterusnya. Jadi mudah sekali dan sangat membantu. Misalnya kita garap proposal bareng ya. Atau ini bisa juga digunakan untuk bimbingan skripsi. Biasa saya mahasiswa saya suruh menggunakan Google Doc ini, lalu apa yang dia kerjakan itu di-share ke email saya, sehingga saya bisa mengetahui apa yang dia kerjakan setiap dia melakukan perubahan-perubahan di dalam naskah skripsinya seperti itu. Nah, keuntungan ketiga dari Google Docs ini adalah ada notifikasi atau pemberitahuan. Jadi misalnya mahasiswa saya itu nggarap skripsi, setiap dia merubah satu kata atau dia melakukan pembaruan di sini, nah maka email saya bisa melihat notifikasinya di email saya. Jadi perubahan-perubahan itu akan diberitahu melalui email. Terus ya, keuntungan yang keempat, ini terintegrasi dengan ya Android. Nah, kalau di Android saya install Google Doc, maka setiap mahasiswa yang menulis, maka notifikasi itu masuk ke HP saya, dan saya tidak perlu buka laptop, saya tinggal buka HP, melihat pekerjaan dia seperti itu. Jadi luar biasa, mudah sekali. Terus keuntungan kelima, ya, karena ini terintegrasi dengan Android, maka software ini dapat membantu kita mengoleksi data-data. Ya, salah satu program lain yang terintegrasi dengan software ini adalah ini, ya, Keep, sama yang satu Task. Nah, Keep ini teman-teman semua, ini biasanya di HP Android sudah terinstall. Andai kata belum terinstall pun sangat mudah sekali untuk diinstal. Nah, Keep ini apa teman-teman? Keep ini catatan yang ada di Android kita, ya, catatan yang ada di Android kita, dan ini mempermudah kita untuk menulis skripsi. Ini contoh seperti ini ya. Saya membaca buku, kutipan buku tekstualitas Al-Quran karangannya Nasir Hamid Abu Zaid. Nah, ketika saya menulis sesuatu artikel yang ada hubungannya dengan ini, nah maka saya bisa mendapatkan kutipan-kutipan yang seperti itu. Jadi teman-teman kalau ke perpustakaan, mohon maaf ya, itu nggak perlu minjem buku, tinggal buku yang dibaca teman-teman, difoto ya, atau ditulis seperti ini, catatan-catatan kecil yang terkait dengan tema kita. Sehingga ketika kita ngetik di Google Docs, kita ingin merujuk, tinggal diklik saja itu tadi kutipan yang kita buat seperti itu. Nah, kalau kita nggak mau nulis ya, kita ingin cepat-cepat ya, kita tinggal foto saja ya. Ini buku Muhammadiyah Berkemajuan karya Pak Haidar Nasir. Nah, karena saya ingin mengutip ini, saya foto saja seperti itu. Jadi kalau kita di perpus ya, kemudian harus minjam dan sebagainya ya, ketika meminjam itu bayar, kemudian takut hilang bukunya, maka kita caranya baca di perpus, foto, kita tinggal kasih halaman berapa ya, rujukan bukunya kita kasih keterangan di sini dan seterusnya. Maka pada saat kita mengetik sebuah paper, tulisan ya, skripsi, kita tidak perlu menumpuk buku banyak di sekitar kita, di samping kita. Kita cukup tinggal mengklik kutipan-kutipan penting yang ada hubungannya dengan apa yang kita cari seperti itu. Jadi enak ya, seperti itu. Nah, itulah manfaat kelima dari Google Doc seperti itu teman-teman semua. Nah, tapi yang namanya Google Docs tentu ada kelemahan-kelemahan ya, seperti itu. Ada beberapa kelemahan, yaitu pertama, Google Docs ini harus online ya. Itu kelemahannya, harus online. Ini kelemahan Google Docs. Karena dia harus online, maka ketika kita di rumah tidak online, maka kita tidak bisa mengakses Google Doc. Tapi sebetulnya ada layanan di Google Doc ini, mengetik dalam offline itu bisa. Nanti ketika online, maka dia akan mereload kembali. Jadi ada bantuan seperti itu.
kelemahan kedua, Google Docs ini belum terintegrasi dengan program Mendeley. Jadi yang suka nulis jurnal maka sangat membutuhkan Mendeley ya. Nah, di sini belum terintegrasi dengan Mendeley. Oh ya, keuntungan keenam dari Google Doc ini adalah bahasanya sudah terintegrasi dengan keuntungan dari Google Docs yang selanjutnya yang tadi lupa saya sebutkan, ini kalau kita menulis ya bahasanya itu sudah terintegrasi dengan dengan kamus online ya, dengan Google Translate. Jadi kalau di sini kita salah tulis ya, kemudian baik itu dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, dia dua-duanya sudah kedetek. Kalau di Word itu kita bisa memasukkan kamus, tapi itu hanya satu kamus dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kita menulis menggunakan kutipan yang satu bahasa Inggris, kemudian satu bahasa Indonesia, yang kutipan bahasa Inggris nggak kedetek. Nah, kalau menggunakan Google Doc ini, dia dua-duanya kedetek. Gitu. Ya, kalau yang bahasa Inggris salah, dia kedetek. Kalau yang bahasa Indonesia salah, dia dibenarkan. Itulah keunggulan dari Google Docs yang keenam. Nah, tadi kelemahannya tadi online ya, dia harus online seperti itu. Nanti kita akan contohkan atau praktekkan bagaimana bimbingan skripsi dengan Google Docs ini. Tapi kali ini kita belajar dulu bagaimana keuntungan dan kekurangan dari Google Doc ini. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat tutorial ini. Kita akan lanjutkan pada pembahasan Google Doc selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.